Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 851 sampai bab 860. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Selver, kata Bea sambil menerima hadiah lain dari orang hebat lainnya. Mae dan gadis-gadis lain secara bersamaan merasa terpana dan cemburu pada Bea saat mereka melihat semua hadiah yang diterimanya. Mungkinkah ini teman baikmu, Nona Yaleman? Mereka semua sangat cantik. Sayang sekali kami tidak memiliki cukup hadiah untuk dibagikan. Tunggu sebentar saat saya memesan seseorang untuk mengirim lebih banyak hadiah. Anggap mereka sebagai hadiah kenalan, kata Mrs. Jagger sambil tersenyum. Hah, kami mendapat hadiah juga, jawab gadis-gadis itu, terkejut. Tapi tentu saja, haha, baik, terima kasih, Ketua Jagger. Nyonya Jagger, teriak Mae dan teman-temannya. Tidak bisa menahan kegembiraan dan rasa terima kasih mereka. Lagi pula, karena semua orang ini sangat berpengaruh, hadiah apapun yang mereka berikan pasti akan luar biasa. Cepat dan sajikan minuman untuk Presiden. Bea, Pekik Mae dan yang lainnya bersemangat. Akan melakukan. Tidak perlu untuk itu. Kita bisa membantu diri kita sendiri, kata Ketua Jagger dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, Geralt sedang bermain dengan seorang gadis kecil yang sepertinya baru berusia beberapa tahun. Ayo, panggil aku Paman dan aku akan memberimu kue, kata Geralt dengan senyum di wajahnya. Halo Paman, kata gadis kecil itu sambil mengedipkan matanya yang besar. Gadis yang baik, jawab Geralt sambil memberinya sesendok kue. Kami juga menginginkannya, Paman, teriak beberapa anak lain yang langsung berlari ke arahnya saat melihat gadis lain mengambil kue. Tentu saja Anda bisa, kata Geralt, berseri-seri. Dasar pecundang, saya tahu, para wanita dan tuan muda yang kaya telah dimanjakan sejak lahir. Bagaimana dia bisa memutuskan untuk memberi mereka makan sesuatu seperti itu? Betapa memalukan. Mae dan yang lainnya bergumam cemas di antara mereka sendiri saat mereka menatap tajam ke arah Geralt sebelum menarik Bea ke samping. Bea, suruh sepupumu pergi. Kami cukup untuk menjaga perusahaan besar ini, kata Mae yang sangat cemas hingga dia menghentakkan kakinya ke tanah. Kenapa harus saya? Kenapa dia harus pergi? Jawab Bea. Ekspresinya berubah masam. Apa maksudmu kenapa? Apakah kamu tidak malu memilikinya di sini? Betul sekali. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, kita akhirnya akan ditertawakan. Wanita cantik lainnya sekarang ikut campur untuk mengeluarkan Geralt dari gambar juga. Saya menolak. Dia tidak bisa pergi. Ngomong-ngomong tentang dia, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padanya. Setelah mengatakan itu, Bea berjalan ke arah Geralt sebelum berbisik. Sepupu, mengapa tepatnya orang-orang hebat ini datang untuk merayakan ulang tahunku hari ini? Dia sangat sadar bahwa satu-satunya orang yang mampu melakukan semua ini adalah Geralt. Bagaimanapun, Geralt mengenal banyak orang. Itu membuatnya sangat misterius baginya. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu terkejut, bukan? Selamat ulang tahun. Apakah kamu menyukai hadiahmu? Jawab Geralt dengan senyum lembut. Mendengar itu, mata Bea melebar. Jadi itu adalah perbuatannya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak kesempatan untuk datang merayakannya bersamaku? Tanya Bea bersemangat. Lupakan menanyakan apakah dia menyukai hadiah itu. Dia bahkan tidak bisa menilainya karena hadiahnya sangat bagus. Suruh mereka datang, Bea. Mereka datang atas inisiatif mereka sendiri. Apakah Anda tidak mendengarkan? Mereka ingin bekerja sama lebih banyak dengan Anda di bidang bisnis di masa depan. Jawab Geralt sambil tersenyum. Di bidang bisnis. Tapi kamu gadis bodoh. Ini dia. Aku mencarimu kemana-mana. Aku bahkan sudah menelponmu tapi kamu tidak mengangkatnya. Kau tahu, nenekmu sangat cemas di dalam sana tapi kau. Meskipun Catherine sudah marah ketika dia menginjaknya. Saat dia melihat putrinya telah mengatur meja di halaman belakang, dia menjadi lebih marah. Bisakah kamu sedikit lebih masuk akal, Bea? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kita akan merayakan ulang tahunmu malam ini? Seberapa besar keinginan Anda untuk merayakannya agar dapat Anda selenggarakan di halaman belakang? Sepertinya kamu ingin Rose dan keluarganya menentang kita, tegur Catherine dengan marah. Dia baru saja akan menyeret putrinya pergi ketika dia mengenali siapa yang duduk di meja. Dalam keterkejutannya,
Catherine mencicit sebelum menutup mulutnya dengan tangannya. Jelas bahwa dia tahu siapa semua orang di meja itu. Kau Ibu Nona Yaleman, kan? Senang berkenalan dengan Anda. Kami datang untuk merayakan ulang tahun Nona Yaleman, kata beberapa tamu terhormat dengan senyum di wajah mereka. Meskipun dia mengira dia salah dengar, saat dia melihat Seldon di sana menyajikan minuman untuk mereka, dia segera menyadari bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Saya, ulang tahun putri saya. Kamu datang ke sini untuk merayakan itu. Catherine sangat bersemangat sehingga dia benar-benar kehilangan kata-kata. Tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan benar. Dia sekarang menggosok tangannya dengan intens. Namun, begitu dia menyadari bahwa Geralt juga hadir, ekspresinya berubah tegas saat dia menarik telinganya sebelum berteriak. Sudah berdiri. Tidakkah kamu melihat bahwa aku di sini? Ambilkan aku tempat duduk. Ya Tuhan, teriak salah satu tembakan besar saat semua orang penting di tempat kejadian menjadi terpana oleh apa yang mereka saksikan. Suara gemerincing dan tabrakan mengikuti setelah ketua Jager dan beberapa orang lainnya bahkan tidak bisa memegang cangkir teh mereka dengan baik karena keterkejutan mereka. Pulih beberapa saat kemudian, semua tamu di meja berdiri serempak. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aku minta maaf karena telah menakuti kalian semua. Silakan duduk, kata Catherine sambil tersipu gugup. Saat Geralt menggosok telinganya yang bengkak, dia mengangguk pada ketua Jager dan yang lainnya. Hanya setelah Geralt melakukan itu, orang-orang penting lainnya berani kembali duduk. Bea, di sisi lain, segera menarik lengan baju ibunya sebelum membisikkan sesuatu ke telinganya. Apa yang kamu katakan? Kata Catherine. Ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Ketika dia akhirnya tersadar, dia segera berbalik untuk melihat Geralt sebelum menyeret kursi ke arahnya. Silahkan duduk. Geralt. Sambil menghela nafas, Geralt kemudian duduk. Kembali ke dalam ruang tamu. Yura yang selama ini menemani neneknya berdiri di samping Lady Yaleman saat beberapa orang mengantre untuk menyajikan tehnya. Lady Yaleman sendiri merasa senang hampir sepanjang hari. Lagi pula, sudah begitu lama sejak keluarga Yaleman mengalami keaktifan dan kemakmuran seperti itu. Namun, begitu upacara penyajian teh selesai, wajah Lady Yaleman berubah sedikit kusam. Apakah pestanya tidak akan segera dimulai? Di mana Bea? Mengapa ibunya belum membawanya kembali? Seldon, teriak nenek. Pelayannya tidak ada di sini. Nenek, kata Yura. Lalai. Betapa sulit diatur, kata Lady Yaleman dengan marah saat dia mengirim cangkir teh terbang dari meja. Suara pecah segera menyusul. Sudah kubilang bahwa Bea hanya beruntung saat itu. Bu, dia memang tidak cakap. Namun, Anda menolak untuk mempercayai saya. Berpikir bahwa saya hanya iri dengan kontribusinya. Namun lihatlah bagaimana keadaannya sekarang. Bukankah aku benar, kata Mawar? Memang, Anda tahu. Saya melihat bahwa dia telah mengundang beberapa mantan teman sekelasnya sebelumnya. Itu juga yang terakhir saya lihat dari mereka. Karena dia tidak muncul sejak saat itu. Pada titik ini, tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa dia pergi bersama mereka untuk bersenang-senang di suatu tempat. Dia bahkan hampir tidak peduli dengan urusan utama keluarga. Kami beruntung bahwa semua tamu terhormat di sini hari ini tidak terlalu peduli dengan ketidakhadirannya. Pikirkan tentang itu. Jika rumor yang menyatakan bahwa keluarga Yaleman memperlakukan tamu kita dengan dingin muncul, maka semua yang kita lakukan hari ini akan sia-sia. Tambah Yura, karena dia sekarang adalah kepala keluarga Yaleman setelah mendapatkan semua proyek itu untuk kita. Menurutku tidak apa-apa kalau dia bertindak sembrono sesekali. Tetap saja, untuk berpikir bahwa kita akan bergantung padanya di masa depan. Kata Isabel, jelas menambahkan bahan bakar ke api. Dan siapa yang memberinya posisi kepala keluarga? Aku belum mati. Gadis itu benar-benar terlalu sulit diatur untuk dibiarkan bertanggung jawab atas masa depan keluarga kita. Seperti ibu seperti anak, setelah pesta ini selesai, dia tidak akan lagi bertanggung jawab atas proyek apapun. Dia hanya harus bekerja di perusahaan, kata Lady Yaleman dengan marah. Mendengar itu, baik Rose dan Yura saling bertukar pandang saat mereka tersenyum jahat. Bukankah ini pesta yang meriah? Teriak suara yang sangat tidak menyenangkan yang datang dari pintu masuk utama. Saat semua orang menoleh untuk melihat, sekelompok orang dipimpin oleh seorang pewaris muda yang kaya dapat terlihat memasuki rumah. Kamu tidak bisa masuk karena kamu tidak diundang. Teriak seorang pelayan yang mencoba menghalangi mereka untuk melanjutkan saat mereka memasuki gedung. Keluar dari jalan kita, geram salah satu pria yang dipimpin oleh pewaris saat dia mendorong pelayan itu ke samping. Melihat itu, semua orang terdiam. Sanelong, kata Lady Yaleman sambil berdiri dengan kerutan di wajahnya. Satu demi satu,
Warga Yaleman lainnya juga berdiri. Dan mereka semua memasang ekspresi dingin yang sama di wajah mereka saat mereka memelototi Sane. Sane adalah tuan muda tertua dari keluarga Long. Dan meskipun dia masih muda, dia dikenal cukup cerdik. Orang-orang Yaleman sangat menyadari bahwa di balik wajah yang baik itu terdapat kepribadian yang jahat. Di dalam keluarga Long, Sane sendiri berada di urutan kedua setelah Master Long. Posisinya yang tinggi memberinya peran sebagai garda depan keluarga Long di Yanken. Bagaimanapun, keluarga Long adalah orang-orang yang membuat keluarga lain di sana tertekan. Dia baru kembali ke negara sekitar 4 tahun yang lalu. Namun hanya itu yang dia butuhkan untuk membantu keluarga Long memperoleh setidaknya 100 kelompok dan perusahaan, baik besar maupun kecil, dari semua tempat. Bantuannya adalah alasan mengapa Longs bisa sampai ke tempat mereka hari ini. Itu juga mengapa tidak ada keluarga saat ini yang bisa bermimpi mengancam posisi mereka di puncak dalam waktu dekat. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena sedikit kasar. Lagi pula, bagaimana Anda tidak bisa mengundang keluarga Long ke pesta yang semarak itu? Ini pada dasarnya adalah perbuatanmu sendiri, Nona Yaleman, kata Sane dengan senyum tenang di wajahnya saat dia sedikit menyipitkan matanya. Tapi tentu saja kami tidak mengundangmu. Bagaimanapun, keluarga Yaleman tidak terlalu kecil bagi Longs yang berpengaruh dan kuat. Ya, kami bahkan tidak akan bermimpi untuk mengundang orang-orang hebat seperti Anda. Bagaimanapun, mengapa Anda datang ke sini hari ini, Tuan Long? Jika saya ingat dengan benar, anak saya memiliki beberapa perselisihan dengan Anda mengenai pinjaman. Bukankah masalah itu sudah diselesaikan, balas Lady Yaleman? Tapi tentu saja masalah itu sudah teratasi. Meskipun Tuan Yaleman terlambat beberapa hari, keluarga Long tidak masalah karena kami memiliki hubungan yang baik dengan orang Yaleman selama beberapa generasi. Kami tidak akan terganggu dengan pinjaman sekecil itu. Namun, kami datang ke sini hari ini untuk membahas pinjaman yang berbeda. Sekarang pinjaman ini jauh dari kecil, jawab Sane sambil tersenyum. Rumit, kata Lady Yaleman, mengerutkan kening. Sementara itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Sane, beberapa anaknya dan banyak anggota keluarga Yaleman lainnya mulai gemetar gugup. Apa maksudmu dengan itu, Tuan Long? Sementara kami telah memberikan beberapa pinjaman, kami melakukannya melalui Ketua Jameston, Ketua Mil, dan juga Ketua Leke. Jawab Yuma marah. Sementara itu sebelumnya, Presiden yang Anda sebutkan sebelumnya mencapai kesepakatan dengan saya beberapa hari yang lalu. Pada dasarnya, kerjasama dan pinjaman apapun yang Anda buat dengan mereka sekarang telah ditransfer ke keluarga Panjang. Setelah melakukan sedikit perhitungan, saya menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Yaleman yang telah ditempatkan sebagai penanggung jawab perusahaan masing-masing meminjam uang yang tidak sedikit dari lebih dari 30 presiden. Pada perkiraan kasar, jumlah totalnya mencapai 1.500.000.000 dolar. Dan perkiraan itu bahkan belum termasuk pinjaman bank yang mereka buat, kata Sane. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Kau mengatakan omong kosong. Keluarga kami memiliki begitu banyak properti utama. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan pinjaman sebesar itu? Jawab Lady Yaleman saat wajahnya memucat sedetik. Niat Sane untuk berada di sini hari ini jelas sekali. Jika dia menggunakan pinjaman itu untuk menekan keluarga Yaleman dalam waktu singkat, orang Yaleman tidak akan memiliki sarana untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dengan begitu cepat. Paling-paling, Yaleman hanya bisa menggadaikan properti yang mereka miliki dalam skala besar. Pada saat mereka melakukan itu, bank pasti akan menekan Yaleman karena memindahkan sebagian kecil saja pasti akan mempengaruhi keseluruhannya. Setelah situasi itu terjadi, itu tidak lagi sesederhana bangkrut untuk keluarga mereka. Apakah saya sekarang? Mengapa Anda tidak mengkonfirmasinya dengan anak-anak Anda? Ejek Sane dengan dingin. Kamu, apa artinya ini? Raung Lady Yaleman saat dia mulai mengetukkan ujung tongkatnya ke lantai dengan keras. Melihat reaksinya, Yuma, Rose, dan yang hadir lainnya bahkan tidak bisa menemukan keberanian untuk berbicara saat mereka bergiliran menelan ludah. Jadi tidak ada yang berani mengaku. Baiklah, aku akan menjelaskannya sendiri, kata Sane sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Ketika datang ke keluarga Yaleman, mereka memiliki satu sifat yang sangat menarik. Anak-anak dalam keluarga Anda masing-masing memiliki jumlah kekuasaan yang berbeda. Dari apa yang saya dengar, anak yang paling banyak memberi keuntungan bagi keluarga mendapatkan hak untuk mewarisi peran kepala keluarga Yaleman. Apakah saya tidak benar? Sekarang mari kita lakukan sedikit perhitungan. Ya, dari putra sulung Anda dan seterusnya. Tidak ada anak Anda yang mau menggunakan uang mereka sendiri untuk melakukan apapun.
Saya harap Anda menyadari bahwa mereka semua telah menggunakan nama keluarga Yaleman untuk mendapatkan pinjaman mereka. Koreksi aku jika aku salah. Jelas Sane saat Lady Yaleman memerah karena marah. Memikirkan kembali. Tidak heran mengapa Yuma mengatakan semua itu selama pesta ulang tahunnya. Untuk berpikir bahwa dia telah mengklaim bahwa dia akan segera menghubungi yang mengeluarkan pinjaman untuk menyelesaikan masalah rantai modal. Ternyata, mereka semua telah menggunakan taktik yang sama selama ini. Mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda mengalihkan hak Anda ke keluarga Long ketika itu terjadi? Ketua Mil dan Ketua Leke. Geram Yuma yang sangat marah hingga wajahnya semerah tomat. Karena beberapa presiden lain yang telah bekerja sama dengan mereka juga hadir. Yuma dengan cepat menambahkan. Tidakkah kamu menyadari bahwa apa yang telah kamu lakukan telah menghancurkan keluarga Yaleman? Sudah cukup. Yuma, apakah kamu buta? Cukup jelas bahwa Ketua Mil dan yang lainnya telah berkonspirasi dengan Long sejauh sebelumnya. Kata Lady Yaleman sambil memelototi Yuma. Mendengar pertanyaannya, para presiden yang terlibat hanya saling memandang sebelum mengangkat bahu dan mencibir pada Yuma. Aku akan mengatakannya sekarang. Bahkan jika kita menderita kerugian besar, kita masih akan lebih baik daripada kebanyakan orang biasa. Yang harus kita lakukan adalah menyerahkan beberapa properti kita dan pada saat kita selesai, kita tidak akan berutang pada Long 1 sen pun. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Nyonya Yaleman. Meskipun dia mengatakan itu, tangannya sudah gemetar saat dia berbicara. Lagi pula, dia tahu betul bahwa Yaleman akan sangat menderita kali ini. Keluarga Long sangat teliti dengan perencanaan mereka, dan sekarang Yaleman terpojok tanpa kesempatan bertarung. Bagaimanapun, Lady Yaleman telah mendistribusikan kekuatannya. Sementara dia awalnya berpikir bahwa kekuatan itu ada di tangan yang baik. Ternyata, semua orang hanya peduli dengan manfaat keluarga masing-masing. Mereka semua menggunakan nama keluarga Yaleman setiap kali mereka mengambil pinjaman. Dengan melakukan itu, bahkan jika mereka menderita kerugian setelah berinvestasi dalam proyek, itu tidak akan banyak mempengaruhi mereka karena itu bukan uang mereka sendiri. Semua orang hanya merasa bahwa tidak perlu menyimpan uang demi keluarga Yaleman karena tidak ada yang tahu pasti siapa yang akan mewarisi properti keluarga di masa depan. Oh, apakah begitu? Nona Yaleman. Maka saya akan yakin, jawab Sane sambil tertawa keras. Mendengar itu, Lady Yaleman sangat marah sehingga dia menjadi pusing dan harus duduk. Sungguh kemalangan besar bagi keluarga kami, teriak Lady Yaleman dengan nada menyesal. Saat dia mengatakan itu, suara kembang api yang dinyalakan tiba-tiba terdengar dari halaman belakang. Seolah pukulan yang baru saja diterima Lady Yaleman tidak cukup. Tampak jelas bahwa seseorang dalam keluarga masih memiliki keberanian untuk bermain kembang api sekarang. Ya ampun, betapa kuatnya keluarga Yaleman. Lagi pula, bahkan setelah kehilangan uang sebanyak itu, beberapa orang di keluargamu sepertinya masih merayakannya. Komentar Sane dengan senyum puas. Seldon, raung Lady Yaleman. Matanya memerah karena cemas. Seldon tidak ada di sini, Nenek, jawab Yura. Sebagai tanggapan, Lady Yaleman segera bangkit dan menamparkan wajahnya dengan keras. Lalu, pergi, tangkap dia. Pergilah ke halaman belakang segera. Katakan siapa yang menyalakan kembang api itu. Raung Lady Yaleman saat dua pelayan segera berlari untuk melakukan perintahnya. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa pelakunya adalah beberapa anak yang sedang bersenang-senang. Seldon, Nona Yaleman, jadi di sini Anda. Ketua sudah mencarimu kemana-mana. Apa yang salah? Tanya Bea begitu melihat pelayan itu tampak gelisah. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dari apa yang saya mengerti, orang-orang dari keluarga Panjang datang untuk meminta hutang. Kata salah satu pelayan sementara yang lain berlari kembali ke dalam. Apa? Kata Bea dan Seldon bersamaan saat gelombang kegugupan melanda mereka berdua. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Keduanya menoleh untuk melihat Geralt. Pada gilirannya, Geralt mengangguk sebelum berkata, begitu. Kalau begitu mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Oke, tentu saja keluarga Panjang membawa masalah lagi. Saat kelompok itu mulai masuk ke dalam, kembali ke ruang tamu. Pelayan lainnya baru saja kembali dan sekarang berdiri di depan Lady Yaleman. Bagaimana situasinya? Juga, apakah kamu melihat Bea dan Seldon? Geram Lady Yaleman. Ekspresinya serius. Ya saya lakukan. Ketua, Mergeral Crawford juga bersama mereka. Bersama dengan beberapa orang lain yang berpakaian seperti presiden. Mereka sepertinya sedang merayakan ulang tahun Nona Bea di halaman belakang. Jelas pelayan itu. Saat kalimatnya berakhir, seorang Lady Yaleman melemparkan cangkir teh keduanya hari itu ke lantai. Membuatnya hancur.
Betapa menghancurkan. Ini pemberontakan keluarga. Yang dia pikirkan hanyalah hari ulang tahunnya. Ulang tahun apa yang bisa lebih penting daripada perayaan keluarga Yaleman? Teriak Lady Yaleman. Merasa sangat pingsan sekarang. Nenek, teriak Bea yang baru saja tiba saat dia berlari ke arahnya. Presiden lain dari pesta ulang tahun Bea mengikuti dari belakang. Kamu, di mana kamu? Tepat saat Lady Yaleman hendak melampiaskan semua amarahnya yang terpendam. Tatapannya jatuh pada orang-orang yang berdiri di belakang Bea. Butuh waktu yang terasa lama baginya untuk akhirnya menyadari siapa orang-orang yang berada di belakang Bea. Namun, ketika dia akhirnya tersadar, dia bersama 200 orang di ruang tamu langsung membuat keributan besar. Bukankah itu ketua Jagger, orang terkaya di Jacksonville, The Asterisman? Itu benar-benar dia. Dan itu di sana. Itu ketua Yerburi. Kan? Apa yang dilakukan orang besar seperti dia di sini? Ketua Goldwell juga ada di sini. Dia orang terkaya dan terkuat dari utara. Sekarang, beberapa tamu sudah berdiri. Dan mereka meneriakkan nama-nama semua orang penting yang hadir. Mereka yang tidak terlalu tercengang bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Lady Yaleman sendiri sudah tahu siapa semua orang di sana. Bagaimanapun, dia telah mencoba dan gagal untuk menjilat masing-masing dari mereka sebelum ini. Mengapa? Mengapa mereka semua datang ke sini hanya untuk merayakan ulang tahun Bea? Ketua Jagger dan yang lainnya telah hadir untuk merayakan ulang tahun Nona Bea. Saya minta maaf karena pergi begitu lama. Tetapi itu karena saya khawatir pelayan biasa tidak akan tahu bagaimana melayani mereka dengan benar. Saya telah melayani mereka selama ini, kata Sheldon dengan penuh semangat saat dia akhirnya kembali ke sisi Lady Yaleman. Apa? Kata Lady Yaleman saat Ross, Yura, dan beberapa orang Yaleman lainnya membelalakkan mata tak percaya. Meskipun kedatangan mereka benar-benar mengejutkan Lady Yaleman, dia cepat pulih dan dengan cepat berkata, "Duduklah, Presiden." Kalian semua, nada suaranya tidak lagi terdengar putus asa seperti beberapa menit yang lalu. Haha, tidak perlu seramah itu. Nona Yaleman, kami sejujurnya tidak berencana untuk mengganggu pesta Anda sejak awal. Namun, karena Nona Yaleman memimpin kami, saya kira tidak ada salahnya untuk menjadi bagian dari tamu terhormat di sini. Saya berharap para tamu yang hadir menghormati kami, kata Elia salah satu yang paling hebat, dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi tentu saja, kata Ketua Mil dan banyak lainnya saat mereka segera berdiri dan mengangguk. Melihat itu, Sane hanya bisa memusatkan pandangannya pada tamu-tamu terhormat yang baru saja muncul. Mereka yang baru saja masuk memiliki peringkat setinggi kakeknya. Dengan kata lain, dia hanya anak kecil di depan mereka. Hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga Yaleman. Sane, jika tidak ada yang lain, apa yang masih kamu lakukan di sini? Tanya Bea dengan dingin. Jangan pedulikan aku. Aku baru saja akan bersulang untuk Tuan Jagger dan Tuan Yerburi, kata Sane dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, saat dia hendak berjalan ke arah mereka, Brody berkata, "Dia benar, kamu tahu. Jika tidak ada yang lain, mengapa kamu belum pergi?" Mendengar nada dingin Brody, Sane langsung berkata dengan nada canggung, "Hah? Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang." Merasakan bahwa bahkan Brody tidak menginginkannya. Dia dipenuhi dengan keringat dingin. Dia telah merencanakan semuanya dengan sangat cermat. Namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa masalah terbesar adalah Bea. Bukan siapa-siapa dalam keluarga. Bagaimanapun, dia tidak lagi berani berlama-lama di sana lebih lama lagi. Dengan gerakan cepat, Sane yang malu diam-diam memerintahkan bawahannya untuk pergi bersamanya. "Bea, kamu sangat hebat barusan. Memikirkan bahwa itu adalah Tuan Long yang perkasa," kata Mae saat dia dan teman-temannya yang lain memegangi lengannya. "Karena sepupuku tidak menyukai keluarga Long, aku tidak menemukan alasan untuk tidak membenci mereka juga," jawab Bea sambil tersenyum. "Hah, itulah alasan mengapa Anda memerintahkan Tuan Long untuk pergi. Berbicara tentang dia, apa yang kalian berdua bicarakan secara diam-diam sebelumnya?" Tanya Mae. Dia dan gadis-gadis lain sekarang menemukan Geralt jauh lebih misterius daripada yang seharusnya. Namun sebelum Bea sempat menjawab, Catherine segera menjelaskan. "Begini, Bu. Semua presiden datang hari ini untuk merayakan ulang tahun Bea sejak keponakanku, Geralt, mengundang mereka. Tapi itu tidak semua. Itu rupanya hanya hadiah pertama." Geralt mengatakan bahwa dia telah menyiapkan total 3 hadiah untuknya. "Bukankah begitu, Geralt?" Di tengah penjelasannya, Catherine sudah memegang lengan Geralt dengan intim. Lagi pula, dia mendapati dirinya lebih menyukai keponakannya hari itu. Mendengar apa yang dikatakan Catherine, Lady Yaleman memandang Geralt dengan heran.
Meskipun awalnya dia masih agak ragu apakah dia benar-benar orang yang luar biasa. Melihatnya begitu kuat hari ini membuatnya merasa seperti dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Yura dan Rose sendiri merasa sangat dipermalukan saat mereka menyaksikan adegan itu dimainkan dari pinggir lapangan. Memang, ada 2 hadiah lagi yang belum kutunjukkan. Ada senyum yang agak pahit di wajah Geralt saat dia mengatakan itu. Kenapa Sane kembali ke dalam? Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap pernyataan itu, jeritan kaget bergema di seluruh aula. Tidak lama kemudian semua orang melihat Sane dan bawahannya mundur kembali ke ruang tamu. Dan untuk alasan yang bagus juga. Seorang wanita yang tampak kuat muncul beberapa detik kemudian. Dan mengikuti di belakangnya. Adalah sekelompok pria yang sangat mengintimidasi yang semuanya tampak sama kuatnya. Siapa ini mungkin? Lady Yaleman berpikir dalam hati saat sudut bibirnya berkedut. Bea. Di sisi lain, penuh dengan kekaguman dan keheranan ketika dia melihat wanita muda dan cantik itu. Lagi pula, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Sane mundur ketakutan di hadapan wanita itu. Sungguh kebetulan yang mutlak. Sane, kita bertemu lagi, kata wanita itu sambil mengunyah permen karetnya sambil menatap pria yang ketakutan itu. Sudah. Nona, ini benar-benar selamanya. Sane tergagap. Wajahnya bercucuran keringat dingin. Presiden Crawford menyapa ketua Jager dan yang lainnya saat mereka membungkuk hormat ke arahnya. Presiden Crawford melihat bahwa semua bidikan besar membungkuk ke arah wanita muda itu. Lady Yaleman sedikit membungkuk. Dia tidak menentang melakukannya karena wanita baru itu benar-benar merasa luar biasa kuat dan mengesankan. Nenek, teriak Bea saat dia mulai bergerak ke arahnya. Namun, Geralt menjulurkan tangannya, tanda agar dia tetap berdiri di sisinya. Siapa dia? Sepupu. Tanya Bea gugup saat wajahnya yang menggemaskan memerah. Sambil tersenyum, dia kemudian menepuk kepalanya sebelum melihat ke arah wanita itu dan berkata, "Kakak, ini sepupu kita." Dia menggunakan nama Bea, saudara. Dia sepupuku yang lain, Jessica, kata Bea sambil menutup mulutnya dengan gembira. Lagi pula, dia tidak pernah tahu seperti apa rupa sepupunya untuk waktu yang lama. Hari ini, dia akhirnya bisa melihat seperti apa Jessica juga. Halo. Betapa kecilnya kamu sayang, kata Jessica sambil berjalan ke arah Bea dan berpegangan pada tangannya. Jessica, kata Lady Yaleman. Matanya terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar cucu perempuanku? Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu hari ini, aku khawatir hadiahku tidak istimewa. Bea, aku harap hadiah sederhanaku akan sesuai dengan keinginanmu, kata Jessica. Begitu kalimatnya berakhir, salah satu bawahannya segera berjalan ke arah Bea dan mengulurkan sebuah kotak. Saat Bea membuka kotak itu, sebuah benda yang sangat berharga terungkap, dan kemegahannya mengirimkan gelombang kekaguman di antara mereka yang melihatnya. Itu batu bulan yang legendaris. Bukan. Ya Tuhan, teriak seseorang dari dalam kerumunan. Tidak bisa menahan keheranan mereka. Sementara banyak tamu tercengang. Banyak tamu lainnya seperti Mae dan gadis-gadis itu sangat cemburu. Jadi ternyata Geralt dan keluarganya sekuat ini. Untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak meminta informasi kontak lainnya. Memikirkannya sekarang, Mae dan yang lainnya dipenuhi dengan penyesalan. Lanjutkan Bi, ini hadiah dari sepupumu. Ambillah sudah, pekik Catherine dengan sangat gembira. Rose, Yura, Isabel, dan banyak lainnya benar-benar tercengang oleh pergantian peristiwa. Setelah batu bulan diambil, Jessica melihat ke arah Lady Yaleman sebelum menyapanya dengan suara lembut. Kesenangan adalah milikku, kata Lady Yaleman dengan penuh semangat sambil mengangguk ke arah Jessica. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadarinya. Tetapi dia menyadari pada saat itu betapa berbedanya Jessica dan Geralt. Lagi pula, meskipun dia sudah melihat banyak di usianya, dia terkejut betapa gugupnya dia masih bisa menghadapi orang seperti Jessica. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lady Yaleman, Jessica berbalik dan mengamati kerumunan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Dan semua tamu mendapati diri mereka menunduk. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Bea sekali lagi. Dia kemudian tersenyum sebelum berkata, Bea, jika kamu belum mendengar, Geralt dan aku menyiapkan 3 hadiah untukmu. Karena kami berdua telah memberikan masing-masing satu, kami sekarang akan mempersembahkan hadiah ketiga dan terakhir. Hadiah lain, kata beberapa tamu saat mereka menunggu dengan penuh semangat. Lagi pula, orang pasti akan bertanya-tanya apalagi yang ditawarkan 2 saudara kandung Crawford yang kuat setelah melihat batu bulan dan semua presiden yang diundang Geralt. Karena Geralt dan aku masing-masing sudah memberikan hadiah,
Hadiah ketiga akan diberikan kepadamu oleh saudara ipar kita, kata Jessica sambil berbalik untuk melihat ke belakang. Saat yang lain mengikuti pandangannya, mereka melihat sekelompok pelayan dipimpin oleh seorang wanita yang tampak sangat anggun sekarang berjalan menyusuri lorong menuju mereka. Bahkan dari jauh, semua orang bisa tahu betapa lembut watak wanita cantik itu. Itu membuat suasana menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Wanita yang cantik, teriak beberapa orang saat mereka melihat dia berjalan ke ruang tamu. Ipar, kata Bea, kaget. Kakak ipar yang dimaksud tidak lain adalah Lyra. Saat dia berbalik untuk melihat Geralt, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia sangat sadar bahwa dia tidak akan bisa menjelaskan perselingkuhan dengan benar dalam waktu sesingkat itu. Senang bertemu denganmu, Nenek, kata Lyra sambil berdiri di samping Geralt sambil membungkuk sedikit ke arah Lady Yaleman dengan senyum di wajahnya. Lady Yaleman sendiri tersenyum lebar saat dia mengangguk kembali padanya. Wanita yang menakjubkan adalah cucu menantu saya. Benar-benar luar biasa, kata Lady Yaleman di antara anggukan. Meskipun dia telah hidup lama, sejujurnya ini adalah pertama kalinya dia merasakan banyak kemuliaan dan kebanggaan dari anggota keluarganya. Kamu pasti Bea, kan? Sini, ini adalah hadiah dari sepupumu dan aku, kata Lyra sambil tersenyum sambil menatap Bea. Begitu dia mengatakan itu, salah satu bawahannya berjalan ke arahnya dan memberi Bea kontrak. Berkedip, dia kemudian melihat kontrak di depannya saat Lyra menjelaskan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Presiden Trasdek Group Dianaken, Bea. Selain itu, kamu juga akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua properti milik keluarga Crawford di utara. Hah, itu adalah satu-satunya jawaban yang bisa diproses Bea dalam keadaan tercengang saat dia melihat ke arah Lyra yang tersenyum. Bahkan Lady Yaleman tertegun tak bisa berkata-kata. Grup Trasdek milik keluarga Crawford. Dan sekarang Bea adalah Presiden Grup Trasdek. Semua orang yang hadir memiliki mata melotot ketika mereka menyadari apa artinya itu. Lagi pula, bahkan jika mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa semua properti di utara yang dimiliki keluarga Crawford sekarang menjadi milik Bea. Dengan posisi barunya sebagai Presiden Trasdek Group, 3 keluarga besar lainnya Dianken pasti sudah menderita kerugian yang mengerikan. Saat gelombang emosi memenuhi Rose, membuatnya merasa pingsan. Mae dan gadis-gadis lain segera mulai melompat kegirangan saat mereka bersorak sambil berpegangan pada tangan Bea. Tidak heran Ketua Jagger dan orang-orang besar lainnya mengambil inisiatif untuk merayakan ulang tahun Bea. Itu menjelaskan mengapa mereka memintanya untuk bimbingan di masa depan mengenai bisnis mereka juga. Ternyata, Crawford sudah lama mencari kesempatan yang sempurna untuk menyerahkan kelompok dan properti itu kepada Bea. Lady Yaleman sekarang dipenuhi dengan ekstasi. Crawford bersaudara tidak hanya membantu menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Long, tetapi mereka juga memberi Bea begitu banyak hadiah yang tak ternilai. Sementara Lady Yaleman merasa bersyukur dan bersemangat. Secara bersamaan, dia juga merasakan emosi lain. Setelah situasi sedikit tenang, Jessica menoleh menatap Sane yang bahkan tidak berani beranjak dari tempatnya sebelumnya. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi aku tidak akan menyiksamu, Sane. Omong-omong, aku yakin kamu ingat bagaimana ayahmu terlihat seperti tahun itu di Maybury, kan? Kata Jessica dingin. Aku tidak lupa, Nona. Jawab Sane sambil mengangguk cepat. Saat itu, Jessica telah menendang Sane dan ayahnya keluar dari Maybury setelah mengetahui keterlibatan langsung mereka dengan insiden tertentu. Aku senang kamu tidak lupa. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika Anda pernah bertatap muka dengan Yaleman lain di masa depan, hindari mereka. Jika tidak, Anda hanya menyalahkan diri sendiri atas apa yang saya lakukan selanjutnya. Sekarang pergi dari pandanganku. Perintah Jessica. Segera. Nona, kata Sane sambil lari dari tempatnya. Kembali ke sini. Siapa yang Anda pikir Anda meninggalkan seperti itu? Kembali dan gulung sepanjang jalan keluar. Jessica geram. Sane bisa merasakan bibirnya sedikit berkedut. Lagi pula, dia telah melakukan hal yang sama tahun itu ketika dia dan ayahnya dikeluarkan dari Maybury. Meskipun itu adalah momen deja vu, dia bahkan tidak berani menghela nafas saat dia berbaring di lantai dan mulai berguling menuju pintu masuk. Sialan, untuk berpikir bahwa Bea akan memiliki orang-orang yang kuat di sisinya. Setelah pesta berakhir, Rose, bibi kedua, dan banyak lainnya bahkan hampir tidak dapat pulih dari semua yang baru saja mereka saksikan. Meskipun mereka memiliki ide untuk menjilat Jessica sedikit lebih awal, yang mereka terima hanyalah tatapan dingin darinya. Mereka begitu terintimidasi oleh Jessica sehingga pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan sepatah kata pun padanya, apalagi menyenangkannya.
Bea menjadi bintang hanya dalam 1 hari. Jadi ternyata Dylan punya pengaruh dan kekuatan yang begitu besar. Benar-benar kejutan, kata Lady Yeleman sedih setelah mendengar ringkasan dari apa yang terjadi dari Geralt. Sekarang sudah malam dan termasuk Lady Yeleman sendiri. Beberapa orang lainnya berdiri di dalam kamar tidurnya. Dendam lama tidak punya alasan untuk terus ada. Nenek, sudah waktunya untuk melepaskannya dan membuat keluarga kita bersatu kembali. Kata Geralt, apakah mereka? Aku sangat kejam pada Yulia tahun itu. Aku bahkan membuat ayah Bea sangat menderita. Karena Yulia sangat dekat dengan kakak kelimanya. Dia pasti masih membenciku. Siapa yang tidak akan membenci ibu sepertiku? Ratap Lady Yeleman sambil menangis keras. Bukan itu masalahnya. Faktanya, ibu telah merindukanmu selama ini. Meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya. Ibu mencoba mengunjungi Anda beberapa kali. Meskipun dia tidak pernah berhasil melewati gerbang depan. Aku yakin itu akan berubah di tahun berikutnya. Tambah Jessica. Mendengar itu, Lady Yeleman mengangkat kepalanya. Merasa sangat tersentuh. Dia sekarang dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam ketika dia mengingat bagaimana dirinya yang lebih muda telah berpegang pada prinsip-prinsip kuno yang keras kepala itu. Jika bukan karena dia, keluarganya akan terus hidup dalam damai. Nah, itu adalah pemikiran yang bagus. Terlebih lagi, jika semua itu tidak terjadi, maka keluarga Long tidak akan pernah menemukan alasan untuk membawa masalah pada keluarganya. Bukan itu saja, Nenek. Bibiku selalu memikirkan ayahku. Dia bahkan menemukan beberapa dokter untuknya. Seolah itu belum cukup. Dialah yang telah mensponsori saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya. Kata Bea selanjutnya, dia mensponsori studimu juga. Jawab Lady Yeleman saat dia mulai menangis lebih keras. Itu benar, Bea juga seorang wanita muda dari keluarga Yeleman. Namun dia ditempatkan dalam posisi yang sulit sehingga dia bahkan tidak mampu menyelesaikan studinya tanpa bantuan putrinya. Untuk berpikir bahwa dia dibiarkan tidak menyadari semua ini. Pada akhirnya, bahkan binatang buas pun menjaga keturunan mereka. Mengingat hidupnya, Lady Yeleman menyadari berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk mengejar kekayaan dan ketenaran. Akibatnya, dia benar-benar mengabaikan pentingnya kasih sayang keluarga. Maafkan aku. Untuk Yulia dan ayahmu. Untuk Bea. Dan juga untukmu dan adikmu. Kata Lady Yeleman sambil menghela nafas berat sambil menatap Geralt dan Jessica. Saat keempatnya mengobrol hingga larut malam. Pada saat yang sama, beberapa orang lain merasa kesal tanpa kata-kata. Suara pecahnya botol anggur bisa terdengar saat seorang pria yang sangat mabuk berteriak. Anggur. Beri aku lebih banyak anggur. Kamu sudah banyak minum. Tuan Yeleman. Tolong berhenti dan pulang saja sekarang. Saran manajer bar. Sebagai tanggapan, Yura menamparkan pipinya tepat. Kamu ibu Asterisker. Jadi bahkan kamu meremehkanku sekarang. Ya, itu bagus. Benar-benar fantastis. Tuang saja anggur sialanku. Raung Yura yang tampak muram saat manajer wanita itu yang sekarang menangkup pipinya yang bengkak lari untuk mengambil lebih banyak anggur. Ketika dia akhirnya kembali, beberapa orang menghalangi jalannya. Mencegahnya mendekat ke Yura. Bisakah kamu menjadi Tuan Long? Kata manajer wanita itu terkejut ketika dia menyadari siapa yang memimpin semua pria itu. Serahkan itu padaku, dan jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, jangan biarkan siapapun memasuki tempat ini tanpa izin saya. Kata Pak Long sambil mengambil sebotol anggur dari tangannya. Saat hukumannya berakhir, salah satu bawahannya mengeluarkan sejumlah besar uang tunai dan melemparkannya ke manajer wanita itu. Melihat itu, dia segera mengangguk sebelum berkata, aku mengerti. Bapak, Yeleman, ini anggurmu, kata Sane sambil meletakkan botol itu di depan pria mabuk itu. Tepat ketika Yura hendak mengambil botol itu, dia menyipitkan matanya pada orang yang dikenalnya sebelum akhirnya menyadari siapa yang ada di sana bersamanya. Mengapa kamu di sini? Dalam keadaan seperti itu, siapa lagi yang bisa datang menemui Anda? Hanya melihatmu. Untuk berpikir bahwa Tuan Yeleman yang dulu maha kuasa sekarang telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Cibir Sane. Seolah-olah posisi Anda sekarang lebih baik. Bukankah kamu harus berguling jauh-jauh ke pintu masuk lebih awal? Jawab Yura sebelum tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, mata Sane langsung berubah tegas saat dia berkata, sepertinya kami benar-benar perlu mengembalikan akal sehatmu, Tuan Yeleman. Begitu dia mengatakan itu, pintu ditendang terbuka dan lebih dari 10 pria bergegas masuk. Salah satu pria segera menarik Yura di rambutnya sebelum menamparnya beberapa kali. Hanya ketika Yura melihat salah satu bawahan Sane lainnya mengacungkan pisau padanya, dia akhirnya sadar kembali. Jangan bertindak sembarangan sekarang.
Tuan Long, jika ada, mari kita bicarakan saja. Tergagap Yura saat ketakutannya tumbuh pada detik. Jika Anda sedikit lebih sadar tentang bagaimana berperilaku dengan benar, maka saya tidak perlu memperlakukan Anda seperti ini sejak awal. Bagaimanapun, mengapa Anda berbicara seolah-olah saya datang setelah Anda mencari masalah? Aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, tidak ada yang akan pernah bisa menebak bahwa Bea memiliki saudara kandung Crawford di sisinya. Akibatnya, dia sekarang menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh Yanken. Sementara keluarga panjang pasti akan sangat menderita karenanya. Saya yakin yang paling menderita adalah Anda, Tuan Yaleman. Apakah Anda tidak setuju? Dulu pewaris masa depan keluargamu, sekarang menjadi bukan siapa-siapa. Bukan begitu? Mendengar itu, Yura mengepalkan tinjunya dengan keras sebelum bertanya. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan, Tuan Long? Aku tidak mengatakan apa-apa. Omong-omong, saya mendengar bahwa Lady Yaleman telah mengumumkan bahwa Bea akan menjadi pewaris keluarga Yaleman. Kau berada dalam posisi yang menyedihkan. Bukan saja kau tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, tapi Bea bisa jadi sudah merencanakan untuk membalas dendam padamu dan keluargamu. Sane menyaksikan ekspresi muram Yura berubah menjadi lebih buruk dengan setiap kata yang dia ucapkan. Begitu dia yakin Yura tidak bisa menjadi lebih muram, Sane kemudian menambahkan, "Yah, karena kamu sudah hampir menemui jalan buntu. Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan keluarga Long? Jika kita tetap turun, kita mungkin juga berjuang sampai napas terakhir kita. Jika semuanya berjalan dengan baik, keluarga panjang mungkin tidak akan menderita kerugian besar dan Anda mungkin masih dapat mengambil kendali atas keluarga Yaleman. Faktanya, kamu bahkan bisa menjadi tuan keluarga jika kamu bergabung dengan kami." "Kamu, apa rencanamu?" tanya Yura setelah memikirkan kata-kata Sane beberapa saat. "Tertarik? Ya, mari kita diskusikan kalau begitu," jawab Sane. Senyum jahat di wajahnya saat dia mengangguk. Saat itu menjelang fajar sekitar 3 hari kemudian ketika sebuah tim mobil meninggalkan rumah keluarga Yaleman. Karena keluarga Anda kuat dan berpengaruh, tidak mengejutkan saya bahwa Anda tahu tentang Moldels di Yanken. Meskipun terakhir kali saya menghubungi mereka beberapa tahun yang lalu, saya ingat dengan jelas bahwa keluarga mereka berutang satu kepada saya, kebaikan. Namun, seperti yang saya katakan, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kami bertemu dan saya tidak yakin apakah mereka masih mau repot dengan keluarga seperti kami, kata Lady Yaleman sambil memegang tangan kanan Gerald di dalam mobil. Setelah mengenal Gerald sedikit lebih dalam beberapa hari terakhir, Lady Yaleman mendapati dirinya semakin memuja cucunya yang lembut. Akibatnya, setelah mengetahui tentang detail hilangnya adik laki-laki Mila dan Dylan, dia dengan mudah setuju untuk menghadapi keluarga Moldel bersama dengan Gerald. Karena mereka punya waktu luang sebelum benar-benar tiba di rumah keluarga Moldel, Lady Yaleman memberi tahu Gerald tentang bagaimana dia berkenalan dengan keluarga Moldel sejak awal. Singkatnya, itu sebagian besar kebetulan. Saat itu, seorang anggota junior dari keluarga Moldel sedang menjalankan misi. Sayangnya, misinya digagalkan dan musuh-musuhnya segera mulai memburunya. Kebetulan taman tempat dia melarikan diri adalah milik orang Yaleman. Pada saat itu, Lady Yaleman masih berusia 40-an dan, seperti yang dia katakan pada dirinya sendiri, dia bukan fanatik yang keras kepala seperti bagaimana dia akhirnya muncul. Anak yang terluka parah yang dilihatnya di taman itu berusia sekitar 16 tahun. Dan dengan belas kasih yang sama seperti saat itu, dia membawanya masuk dan menyelamatkan hidupnya. Beberapa hari kemudian, anak itu pergi namun dia tidak terlalu memikirkannya. Bertahun-tahun kemudian ketika Lady Yaleman telah menjadi penguasa keluarga Yaleman ketika keduanya akhirnya bertemu lagi. Saat itu, dia membawa putra dan putrinya keluar untuk menghadiri semacam acara. Namun, di tengah jalan, saingan bisnis keluarga Yaleman menghalangi jalan mereka. Itu adalah serangan yang direncanakan. Selama momen paling berbahaya mereka, seseorang melangkah maju dan menyelamatkan Lady Yaleman dan anak-anaknya. Meskipun butuh beberapa saat, dia segera menyadari bahwa penyelamatnya adalah anak yang telah dia selamatkan bertahun-tahun yang lalu. Dia telah kembali untuk membalas kebaikannya. Sebelum dia pergi, dia memberinya alamat dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya sekali lagi jika dia membutuhkan bantuannya di masa depan. Sudah hampir 20 tahun sejak terakhir kali dia melakukan kontak dengannya. Dia benar-benar tidak yakin apakah anak itu bahkan mengingat janji itu lagi. Itu tentang inti dari situasinya. Akhirnya, mobil tiba di daerah pegunungan. Seluruh area tampaknya dipenuhi dengan racun yang mengerikan.
Fakta bahwa pepohonan tumbuh begitu luas hanya menambah perasaan tidak nyaman. Gunung yang sangat besar. Apakah kamu yakin ini tempatnya? Nenek, sudah lama kita tidak melewati satu orang pun, kata Geralt sambil turun dari mobil yang diparkir untuk melihat-lihat. Merasa bingung. Saat dia membantu Lady Yaleman keluar, dia dengan tegas menjawab, anak itu tidak akan berbohong kepada saya. Ini adalah alamat yang tepat yang dia berikan kepada saya. Jadi saya pasti yakin dia akan berada di sini. Setelah memindai area itu sekali lagi, Geralt menyadari bahwa ada sebuah rumah kayu yang sedikit lebih tinggi. Tampaknya masih dihuni oleh seseorang. Tunggu aku di sini, Nenek. Saya hanya menuju ke sana sebentar untuk melihat apakah saya dapat menemukan seseorang. Jika ada, aku akan bertanya kepada mereka apakah kita berada di lokasi yang tepat. Geralt sejujurnya merasa sedikit kecewa saat dia berjalan menuju rumah. Apakah keluarga besar bisa tinggal di tempat terpencil seperti itu? Baru beberapa langkah dari pintu rumah kayu, Geralt melihat seorang lelaki tua yang kelihatannya berusia lebih dari 60 tahun keluar dari rumah. Meskipun lelaki tua itu berpakaian seperti penduduk desa, pakaiannya agak bersih. Begitu dia melihat Geralt, dia tertegun sejenak meskipun dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum sebelum bertanya, "Halo, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda mengenal keluarga besar yang tinggal di gunung ini?" Jawab Geralt. Keluarga besar, haha, perhatikan baik-baik, Tuan. Tidak ada apa-apa selain gunung dan pepohonan di sekelilingnya. Saya hanya tinggal di sini sejak saya menjaga hutan. Tidak ada orang lain di sini selain aku. Jelas pria itu sambil terus tersenyum. Saya percaya teman saya yang menyuruh saya mencarinya di sini. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa tidak ada keluarga lain yang tinggal di atas gunung ini? Kata Lady Yaleman sambil perlahan-lahan mendekati keduanya di bawah dukungan seorang bawahan. Mendengar itu, lelaki tua itu sedikit menyipitkan matanya saat dia mengamati Lady Yaleman dan Geralt dari ujung kepala sampai ujung kaki. Teman, tolong beritahu. Teman seperti apa yang mungkin Anda maksud? Aku ingin tahu apakah temanmu itu meninggalkan semacam tanda padamu. Tanya lelaki tua itu dengan santai. Ketika dia mendengar itu, Lady Yaleman sepertinya menyadari sesuatu. Ya. Dia memang memberikan token kepadaku. Yang kayu, kata Lady Yaleman sambil mencari-cari di sekitar dompetnya sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah token kayu kecil. Setelah melihat tanda kayu itu dengan baik, lelaki tua itu mendapati dirinya mengangkat alis. Apa sebenarnya hubunganmu dengan orang Yaleman, Dianken? Saya adalah penguasa keluarga Yaleman. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertemu dengan orang yang menyerahkan token ini kepadaku. Saya melihat, itu saja yang perlu saya ketahui. Ikuti aku. Meskipun hanya kalian berdua yang boleh datang, yang lain harus tetap di sini, kata lelaki tua itu. Tidak terpikir oleh Geralt sebelumnya bahwa hutan hanyalah pengalih perhatian untuk memungkinkan keluarga Moldel terus hidup dalam pengasingan. Jadi mereka benar-benar tinggal di sini. Setelah membantu neneknya naik ke atas gerobak sapi lelaki tua itu, Geralt naik dan lelaki tua itu mulai mengangkut mereka ke jalan kecil yang masuk lebih dalam ke hutan. Sementara itu, Sheldon berdiri di samping Bea di dalam rumah keluarga Yaleman. Ini semua pinjaman luar negeri keluarga Yaleman dari beberapa tahun terakhir. Saya telah merangkum sebagian besar dari mereka, Nona Yaleman. Coba lihat, kata kepala pelayan. Aku menghargainya. Sheldon, jawab Bea sambil tersenyum. Dia telah diberi perintah khusus dari Lady Yaleman sebelum dia pergi bersama Geralt. Sampai dia kembali, semua urusan keluarga Yaleman, baik besar maupun kecil, akan diserahkan kepada Bea. Saat Bea sedang melihat-lihat pinjaman, Yura masuk ke kamar sebelum berteriak. Ada yang tidak beres, Sheldon. Tuan muda, apa yang terjadi? Tanya Sheldon segera. Itu orang tuaku dan sebidang tanah itu. Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah ditipu oleh Sane. Ibuku bertengkar dengannya saat mereka menyerahkan tanah. Hasilnya, Sane kini telah menangkap kedua orang tuaku. Jelas Yura, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sane semakin berani. Dan untuk berpikir bahwa dia masih melakukan hal seperti itu bahkan setelah menerima peringatan itu dari Nona Crawford. Kata Sheldon dengan kesal. Bagaimanapun, hal-hal mengenai keluarga Yaleman semuanya berada di bawah Miss Yaleman sekarang. Mengapa Anda tidak menanyakannya tentang hal itu? Tambah Sheldon. Mendengar itu, mata kiri Yura sedikit berkedut sebelum berbalik menatap Bea. Bea, meskipun memang benar ibuku bertindak gegabah padamu di masa lalu, dia tetap bibimu. Tolong bantu paman dan bibimu. Kami tidak bisa membiarkan keluarga Long melakukan ini. Pinta Sheldon dengan nada minta maaf.
Mendengar itu, Bea menarik napas dalam-dalam sebelum terdiam beberapa saat. Sepupu, tolong. Jika kamu tidak melakukan sesuatu sekarang, sesuatu yang buruk bisa terjadi pada orang tuaku. Percayalah ketika aku mengatakan bahwa Sane benar-benar ingin melampiaskan semua kemarahannya pada orang tuaku. Baik, Seldon. Buat beberapa pengaturan dan dapatkan beberapa bawahan untuk kami. Saya menuju untuk melihat situasinya sendiri. Terlepas dari betapa buruknya dia dan keluarganya memperlakukannya di masa lalu, Bea merasa terlalu kejam untuk tidak membantunya. Setelah semua persiapan dibuat, dia pergi bersama Yura. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.